Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Nova Fitrian dengan NPM 0441242448. Nama gua Gabriel Karolin Sitompul dengan NPM 0441242447. Nama gue Gina Febriana dengan NPM 04412444. Oke guys, perkenalkan nama saya Argi Evelyn Nudin dan NPM saya 0441242770. Aku Alzana Olivia Fani dengan NPM 0441244239. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tabi Rizky, NPM saya 0441243770. Tujuan atau latar belakang konten ini dibuat adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif kecanduan di media sosial, serta memberikan solusi praktis untuk mengurangi penggunaan media sosial yang terlalu banyak di masyarakat. Isu kecanduan media sosial juga sangat relevan karena banyak orang, terutama remaja dan dewasa muda, menghabiskan banyak waktu di platform ini, yang berdampak pada kesehatan mental, produktivitas, dan hubungan sosial. Mengurangi kecanduan media sosial penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa sih tujuan latar belakang konten ini dibuat, dan langsung saja kita ke bagian Kecanduan media sosial adalah keadaan di mana seseorang merasa kesulitan untuk mengontrol penggunaan platform media sosial, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Nah, individu yang mengalami kecanduan ini cenderung akan menghabiskan waktu di media sosial, bahkan meskipun mereka sadar bahwa kebiasaan tersebut berdampak negatif terhadap kehidupannya. Jadi aku di sini ingin menyebutkan dua isu tentang kecanduan media sosial. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan itu bisa menyebabkan hal-hal negatif. Apa aja sih? Contohnya itu kayak depresi, kecemasan berlebihan, dan perasaan rendah diri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin dalam platform media sosial terjadi perbandingan, sehingga mengakibatkan rendah diri terhadap orang lain. Yang kedua, gangguan tidur. Banyak orang yang kecanduan media sosial sehingga mereka lupa sama waktu. Jadi mereka sering main medsos sampai malam. Sampai akhirnya jam tidur mereka berkurang dan itu bisa mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka. Lalu yang terakhir ada penyebab utama dari kecanduan media sosial. Penyebab utama dari kecanduan media sosial adalah peningkatan dopamin otak yang memberikan efek kesenangan setelah menggunakan media sosial. Akhirnya, otak mengidentifikasi aktivitas ini sebagai aktivitas bermanfaat dan menyenangkan yang harus diulangi lagi. Dampak kecanduan gadget terhadap kesehatan mental anak dan remaja di Surabaya. Pada Januari-Juli 2024, Rumah Sakit Jiwa Manur Surabaya menangani 3.000 kasus gangguan jiwa pada anak dan remaja. Mayoritas disebabkan oleh kecanduan gadget. Gangguan ini mencangkup masalah tumbuh kembang, gangguan tidur, hiperaktivitas, hingga gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari kecanduan media sosial secara berlebihan. 1. Gangguan tumbuh kembang. Penggunaan gadget secara berlebihan pada usia dini dapat menghambat perkembangan kognitif anak, seperti penurunan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selain itu, interaksi sosial yang minim akibat kecanduan gadget dapat mengakibatkan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan menurunkan empati. 2. Gangguan kejiwaan. Kecanduan gadget menciptakan lingkaran setan yang dapat memicu depresi, kecemasan, dan perasaan kesepian. Paparan konten negatif di dunia maya serta perbandingan diri dengan orang lain di media sosial dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan resiko cyberbullying. 3. Penurunan kualitas tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur menghambat produksi melatonin. Melatonin adalah hormon yang mengatur siklus tidur. Cahaya biru yang dipancarkan layar gadget juga merangsang otak dan menghalangi kita untuk rileks. Akibatnya,
anak-anak juga mengalami kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, dan merasa lelah di siang hari. 4. Hyperaktivitas. Kecanduan gadget dapat meningkatkan tingkat dopamin di otak, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan penghargaan. Hal ini membuat anak-anak terus-menerus mencari stimulasi dari gadget dan sulit untuk fokus pada aktivitas lain. Akibatnya, mereka menjadi lebih impulsif, mudah bosan, dan sulit untuk mengendalikan diri. Dan berdasarkan analisis yang saya teliti lebih lanjut, faktor risiko selain durasi penggunaan, jenis konten yang dikonsumsi anak-anak juga berperan penting. Konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau hate speech dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Dan kelompok rentan, anak-anak dengan temperamen yang sensitif atau masalah keluarga cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif gadget. Dan yang terakhir, peran orang tua. Peran orang tua sangat krusial dalam mencegah dan mengatasi masalah kecanduan gadget pada anak. Pembatasan waktu penggunaan, pengawasan konten, dan penyediaan aktivitas alternatif adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan kita sebagai orang yang lebih mengerti tentang internet. Nah, setelah penjelasan tersebut, kita juga memiliki data-data yang valid dari sumber-sumber yang terpercaya di internet. Nah, dikutip dari Pew Research Center, berdasarkan survei 2024 di Amerika, sebagian besar remaja menggunakan media sosial dan memiliki telepon pintar atau yang biasa kita sebut handphone. Dan hampir setengahnya mengatakan bahwa mereka hampir selalu online, dan yang mengatakan tersebut berupa remaja 13 hingga 17 tahun. Dengan beberapa media sosial yang digunakan yaitu TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube di puncaknya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari dampak kecanduan gadget dan kesehatan mental pada remaja di Surabaya. Oke, solusi yang pertama yaitu pola asuh yang tepat. Jadi orang tua itu memainkan peran penting dalam membentuk kebiasaan anak. Salah satu langkah konkret adalah dengan membatasi waktu penggunaan gadget. Misalnya, dengan menetapkan jadwal harian untuk penggunaan perangkat elektronik. Selain itu, orang tua harus secara aktif mendorong anak-anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya melalui kegiatan sosial seperti bermain di luar rumah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau berkumpul bersama keluarga. Pola asuh yang seimbang juga melibatkan pemberian contoh yang baik di mana orang tua sendiri menunjukkan perilaku sehat dalam penggunaan gadget. Solusi yang kedua ada penyuluhan kesehatan mental. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan pengasuh, tentang dampak negatif kecanduan gadget terhadap kesehatan mental anak. Penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye media sosial yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara teknologi dan aktivitas lainnya. Edukasi ini juga harus mencakup cara mengenali tanda-tanda awal gangguan mental pada anak, seperti perubahan perilaku, isolasi sosial, atau emosi yang tidak stabil. Oke, kita masuk ke solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga itu ada fasilitas kesehatan mental. Perlu adanya peningkatan kapasitas layanan kesehatan mental, khususnya yang dikhususkan untuk anak dan remaja. Pemerintah dapat menambah jumlah rumah sakit jiwa, klinik psikologi, dan tenaga konselor dan psikiater. Selain itu, fasilitas ini harus mudah diakses oleh masyarakat, baik dari segi biaya maupun lokasi. Dengan adanya fasilitas yang memadai, anak-anak yang membutuhkan bantuan dapat mendapatkan interferensi lebih dini dan tepat. Oke, jadi itu saja solusi-solusi dari dampak kecanduan media sosial pada remaja di lingkungan sekitar, terutama pada studi kasus yang kita ambil. Halo semua. Jadi, media sosial itu bisa jadi mengganggu hidup kita jika kita tidak mengontrolnya.
Ayo kita semua batasin penggunaan media sosial. Contohnya kayak matiin pemberitahuan dan luangkan waktu untuk aktivitas offline. Tidak hanya dengan scroll media doang, tapi kita juga harus produktif buat keluar, buat lihat ada apa sih di dunia ini, gitulah. Jadi cobalah buat lebih sering berinteraksi dengan orang sekitar kita, jangan diem-diem aja di kamar. Dan coba kalian semua ya guys, kaum yang suka banget scroll dan diem di kamar doang, cobalah kita interaksi sama sekitar kita biar kita tidak ketinggalan berita dan kita bisa jadi lebih produktif lagi ke depannya. Jadi guys, aku punya 5 tips gimana sih langkah-langkah aksi untuk mencegah kecanduan media sosial. Yang pertama, tetapkan jadwal media sosial. Jadi gimana sih tetapkan jadwal media sosial itu? Jadi contohnya kayak kalian tuh gunain media sosial pada jam-jam tertentu. Jangan sering terus setiap jam scroll media sosial. Coba deh kalian misalnya kayak di pagi hari kalian bisa tentuin waktunya misalnya 15 menit, dan misalnya untuk di sore hari kalian bisa 30 menit aja untuk scroll media sosial biar kalian bisa jadi lebih produktif. Langkah kedua, jauhkan gawai saat tidak dibutuhkan. Gimana sih jauhin gawai saat tidak dibutuhkan? Jadi contohnya kalian tuh kayak simpan ponsel di tempat yang sulit dijangkau. Jadi kalian tuh di tempat yang buat kalian mager ngambilnya. Pada saat kalian berkegiatan seperti saat kita bekerja, belajar, atau berkumpul dengan keluarga supaya kita nggak ke-distract buat main HP terus. Jadi kita bisa lebih berinteraksi dengan lancar dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, ubah layar beranda ponsel. Kayak gimana sih ubah layar beranda ponsel itu? Jadi kalian itu coba deh ganti aplikasi media sosial di layar utama dengan aplikasi yang lebih produktif, yang lebih meningkatkan produktivitas kalian, atau hal-hal yang lebih bermanfaat seperti aplikasi buku digital, atau coba deh kalian meditasi. Yang keempat, gunakan aplikasi pemantau waktu. Jadi coba deh kalian itu install aplikasi contohnya seperti Forest atau Focus To Do yang bisa membantu kalian semua fokus dengan membatasi waktu untuk membuka aplikasi tertentu. Jadi misalnya kayak kita udah buka aplikasi Instagram nih kayak udah sejam, nah nanti aplikasinya itu bakal ngingetin kita buat kita stop scroll Instagram dan istirahat. Jangan kecanduan media sosial sekali lagi. Dan yang kelima, yang terakhir itu, coba deh kalian tuh kayak kasih reward buat diri kalian sendiri. Gimana sih kayak kasih reward buat diri kalian sendiri? Misalnya kalian hari ini nih kalian kayak udah bisa jalanin 15 menit di pagi hari scroll media sosial, dan di sore harinya 30 menit. Nah kalian berhasil nih misalnya hari ini. Coba deh kalian kasih mungkin beli permen, beli makanan yang kalian suka, atau melakukan hal-hal yang kalian suka di luar kayak misalnya jogging, atau kalian bisa ngegambar, ngelukis. Kalian bisa melakukan apapun buat kasih reward buat diri kalian sendiri. Oke. Nah, teman-teman, demikian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi yang disampaikan. Harapan kami, semoga ilmu yang telah kami bagikan tentang bahaya kecanduan media sosial pada anak dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Ingatlah, media sosial dan gadget adalah alat, bukan kebutuhan utama. Jangan biarkan mereka mengganggu waktu berharga bersama keluarga atau merusak keseimbangan hidup Anda. Mari bijak dalam menggunakan demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Jangan lupa like and comment jika ada bagian lainnya yang ingin ditambahkan atau diperbaiki. Silahkan beritahu di komentar. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih Perhatiannya. Sekian. kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.